Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan sayyid asy-syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qudwatana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita sudah berada di malam ke-7 dari bulan suci Ramadan. Malam di bulan suci Ramadan kali ini agak berbeda dengan pelaksanaan amalia Ramadan setiap tahunnya yang selalu kita lakukan. Dengan hadirnya wabah yang dilanda oleh umat seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan kehadiran coronavirus ini tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan suci Ramadan, magiro nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariko angkan itakapo bulan Ramadan, futihat abwab al-jannah, riyukani baban na suruga. Artinya ia ramalangi nabukai pengala ta'ala baban na suruga. Wa gullikat abwabun nar, di samping pengala ta'ala nabukai baban na suruga, na yakia waktu yaro na tutui baban na ranaka. Ini ditafsirkan oleh beberapa ulama, di mana para ulama mengatakan bahwa yaro nareko ulan Ramadan ini atau bukan na baban na suruga ini manibawa menurui
melok igat tama suruga ya rega siaki tama suruga. Maka di Allah Ta'ala nari kota kapu di bulan Ramadan putihat abwabul jannah. Nakai Allah Ta'ala babana suruga. Idi man dibawa melok igat tama kur babangiro ya rega siaki utama. Cuma untuk memasuki pintu surga yang terbuka lebar di bulan suci Ramadan itu tentu punya syarat dan ketentuan. Di antaranya puasa di bulan Ramadan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Niki mah puasa di bulan Ramadan. Nasi bawai iman dan atongan-tongan ape sonalo ri Allah Ta'ala putihat gupira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Meloi Allah Ta'ala madang tongan i dosana baik dosa ia madi oleh dan dia dosa madi mudri ia dia pernah togau. Kemudian ada pinasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nari kota bulan Ramadan wasuk pidatis syayatin magi setange rantai itado ya jena. Jadi tak buka babana surga, tak tutup babana neraka, dan dia rantai setan. Deni palabat jolo, masuk lay lockdown. Sehingga temaka dari karantina jolo setan di bulan Ramadan. Deni palabat masuk joka pengaruhi masalah. Akan tetapi kadang muncul dalam pikiran kita, muncul pertanyaan dalam benak kita, maka deh pikunya cara nalai agasan lay rantai yero setannya ro magi paling namega mato tahu napogok salah di ranau dan Ramadan. Magi namega mato tahu minau motor Ramadan. Magi na mega matotau minnaw sandala kuramalang. Magi na mega matotau din puasa kuramalang. Berarti wadi jaji setan na yero de rantai. De tikam, de lokdo. Setan na yero tahu si matang kejar ilan natinna nania meloi langgar perintana pun Allah Ta'ala nania perintana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, kemudian pada malam ini judul yang dipercayakan kepada saya karena malam kemarin Tomatota mengaji Razak telah membahas masalah puasa, maka malam ini pembahasan kita pindah ke masalah zakat. Dan kira-kira kiayat Allah Ta'ala lima kadamai khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka di Allah Ta'ala alai boleh diwarampalan menandro, ambillah sebagian dari harta mereka sadaqatan, sedekah, aga gunana riala sebagian orang parang tahu
Akadepang Allah Ta'ala sadaqatan pasidakana sakana aga gunana niya laro tutahhiruhum sari kormani iyar waram paramon roero makacing waktu zakihim bihadam kembali jadi suci ya. Sebab pandu-pandu dia mualai berarti macari apa itu waramparanna. Dia itu nama paci waramparanna. Makanya Allah Ta'ala rilalana kurang lebih malah dia nak patuk-patukan. Maka dia upan na engkau tahu si mata para kaiwir waramparanna. Dia na nilopasui sakana. Dia na nilopasui pasidakana. Agar na po Allah Ta'ala alladhina yaknizuna az-zahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Nigi si mata palapo mapasipulu waramparang yaknizuna az-zahaba para kaiwi mulawanna wal-fiddata na para kaiwi salakana. Artinya na para kaiwi waramparanna wala yunfiqunaha fi sabilillah nalina milo makbirang ngirilalan na purib pang Allah Ta'ala akan pang Allah Ta'ala hati-hati fabashshirhum bi'adzabin alim. Surah Ali makritutu nasabak pacalaku matir sirimondrino pang Allah Ta'ala masarro mapepedi. Ini sebabnya siaga gana tu pandai tata, dan niat Nabi kita sendiri malah dari napatu-patukan serekam mengi orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kekayaan. Gana ini si pasal kerana orang parata tapalau lalu rilalan nak purui pun Allah Ta'ala. Magi nasa pun Allah Ta'ala ni gini kita udah napasui sekatna. Dia napasui pasidakana rilalan na pura pang Allah Ta'ala yawma yuhma alaihim fi nari jahannama patukwa biha junubuhum. Yero tau dia napasui waramparan na rilalan na pura pang Allah Ta'ala. Dia napasui sakatna magi nasa pang Allah Ta'ala yawma yuhma alaiha fi nari jahannama ye matter surimondino con Allah Ta'ala yero waramparan yero yala lay pakistanikai ala ka yawma yukma alaiha fi nari jahannam patukwa biha istarikangan ya apalah mancadi bari waramparan ni matter surimondino con Allah Ta'ala nar podeta palawi sakka. Nah itu aja siaga. Ada batasan-batasan yang diberikan oleh agama kita, aturan-aturan zakat yang diberikan kepada kita. Ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 2,5%. Ini ada riwayat dalam Al-Quranul Karim. Yang melu ceritanya. Tentu ia cerita ini menemui tingkalinga sejarahnya. Ya. Di sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini biasa narik kalau wiri masjid alena kasih kami nang mapari-pari lisu ikupuran ni mak beresalan Nabi dia kaget cuma pribadi dia di nalo doang, dia nang bermasik kiri, dia nang bermacarita asal pura namo mak beresalan Nabi tak assalamualaikum tak pelupa Tony mak pribadi lisu di bolana mabuculari. Ini
berkesinambungan. Rutin melakukan setiap selesai masa sempajat tawiri Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal pun mak bersalah Nabi ta matarulisul bulan. Karena sahabat heran nak pangulongi lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh ngomong Allah Ta'ala. Ya. Disuruh ngomong Allah Ta'ala, engkau kasih di sahabat ta'roy mapa heran-heran. Setiap selesai sholat saman aja engkau lelung mapa diparilah dan menyiap lesu. Dia nyaris sama kedagangan hal lelung. Ya. Nah dia nasi sami suruh ngomong Allah Ta'ala. Samana tungka sempajan di mapa lesu. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak sahabat nama coba-coba gara makutan ini. Apa yang menyebabkan sahabat kita itu magi tu nak pari lisu. Magi dia marendram menurut masjid masih kiri macorita min kalinga pengajian magi. Nah, karena suatu ketika Itana itu ngiri sahabat lainnya. Karena sahabat pemilu je makutane. Maka dia abi milo kakutana nasam. Hiraki je mangi roi ko to lima pari lisu. Ko pure masam pajat tawe. Ya. Abi mi kabadina eta dampang kakas. Sabak na pari lisu na sabak iro beneku saliri boleh mapari-pari dikasih mapari-pari kali iro beneku korel bolero negaga pakaian na paki ia dapat dibawa pakaiannya pakai lemas bere jama ia komatanga kali su matanga ima bere jama beneku di boleh makanya mapari-pari kasih tolil lisu na sabak dua kak pakai ibarat lipa ya dua kak pakai lipa kupuro pakai beneku sih pakai matu polisi kamsi ya karena apa yang terjadi pada saat itu maka dia sahabat ini saladat tu suruh Allah Ta'ala pangkau kemur dan karena sahabat ini mengaku bahwa saya ini sebenarnya orang yang tidak mampu, saya ini adalah orang yang miskin. Macipi ya kedua iya naro nasabari iya najokkan na mangolo beri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jokke mangolo ko Nabi ya. Assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum tapone suruh Allah kena Nabi magaki sahabat nasang tadampe kay suruh Allah Ta'ala caulah dan nak kasih mapedi. Jadi surah Allah Ta'ala walau wiridi telodoan ka lori Allah Ta'ala sadekwam mengi nawirek ka asogirat Allah Ta'ala. Ternyata nasura Nabi melodoannya nih supaya iwirenya asogiran. Agen apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja bahaya rasanya sogiran narikoi nawereku pun Allah Ta'ala sogiran edena ne jami mak dan kamu bogalo mak bere jama ko masih ewe dia naga jamina mak da belo mo pagalo mak bere jama lo mo paga mak puasa lo mo paga masak kepada tau sogie dia ajak melawiyah. Saya Nabi tak melodoakan. Nah sebab bahaya perlodoan Nabi tak mata Arab. Ya. Mata Arab Pak dengan Nabi. Karena pada saat itu dia apa aja tuh mak dupicu malalung lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarekon mengiri lodoan mengiri li kuangalan. Lodoan kaje disuruh Allah Ta'ala melodok kak sugi. Gangkana
terjadi buat pero, maka dan nabi tak kociano pada cauno kasiasi, tak pas tu jalan doangan, jalan doangan itu supaya so gitu, karena jalan doangan. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran jalan doangan buat pero, ya letoni bembe dari Nabi tak dua pasang, yerengi bembe borani sidi ya lette bembe birasi. Ada nih nasi itu piara itu. Gak kan ada terjadi, yeru Nabi, yeru nang, yeru sahabat, yeru nala nih, yeru bembe, yeru na piara. Barakatna pak dongen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarekwam mangi iweringi asogirang yero bembe nang iweringi dua si pasang yero ciapa itu memana gamkanna imegala de bembe na waktu megala da bembe na ya mungkin dia na datu masak mo di bembe na kira-kira dia bisa ke Belawa ni kan atau kami namanya ke bembe nak Belawa dia kapang pada gana bembe na jero dia na le lapangan Batara bembe na kumilo ipari lapangan ya. Barakana pak dongan na bita diterima pak dongan na bita gangkana iwiritu ma berkembang biak jero bembe na ya. Suatu ketika mamula ni makutan-kutan na bitta makare magiro de gaga sahabat teroriolo di dia nang kata ni rita ko masih jiwe mala salah sagiro to mage makade tawe ai si bulada na jinna nya kampira bembe megalada na bembe na dia na nule bebe kandan na kira-kira di Kota Belawa dia mega bembe tak ke Belawa tapi ini kan manuk tak mega manuk na mega sapin na ko bembe de toga ka mega la bembe na tapi ko saping si bawa manu masya Allah masih kuat. Hadirin yang saya muliakan, gangkan waktu ero nasabah barakah na perladuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mega orang parana maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia na jenang kawitayaan lo masih jembo magiro na sa si bulada ni mur si warang parana kakana suatu ketika na rapi ni watuna lay pak depung sekat na rupa tawe umma sallallahu alaihi waktu ko na bitta na sura amile maka na lokka ko mewe si unto yan lokka ko mutagi wi sekat na maka na joka ni tawe tagi sekat na maka na nasuro ki suro na Allah Ta'ala untuk milawi sekat na walang parat ada na pao ada milawo kang sakay nasa milawi reto kasi milawi repakire na se pajay ni maling sakay itu tau kutumitu tau ciami majami itu ciami mareso makoke tadampang ka dewa berang sakay dia na berang lisui panitia amile lori nabi tamalapor isuro no Allah Ta'ala pore ni melo sakana ichama berani isuro no Allah Ta'ala matre nabi ta lisui memang loka ko mile bahaya itu bahaya ko di ngwala sakana masolang itu ya jo kasih tahu ya motor memang chama berang waramparang ini makdupan ya ayat nafong Allah Ta'ala sikanna ni ayat nafong Allah Ta'ala ialah sabari ia cerita iwe na turung ayat nafong Allah Ta'ala lima kadane wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal kazibin wa minhum man ahadallah ada sebagian orang-orang yang berjanji agar apa ubatnya nama janji di Allah Ta'ala wa in atana min fadlihi narik ko nawiring nga pong Allah Ta'ala waramparang nawiring nga pong Allah Ta'ala harta napamigay mo lawag ko napamigay wi galukko malwa galukko ya napamigay mo lako napamigay wi lokasik ko magay
Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Melo matokka masjid kami berilalan na huruf pangalata. Melo matokka masjid kana wereng orang para pangalata. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Saya akan bersedekah kuna wereng ka pangalata orang para. Mereka tu tahu apa kor? Iko ya desogi hai. Lau bangun ni masih. Iko coba melo sumbangan. Iko ya matu melopu waruku, mega pengaliku. Ya pada nabantai misalnya. Malau waruku mega pengaliku ma 2 juta ni wala pengali seso. Lomok kami melau lomok kami. Tapi lo doang kajo lo beli. Mega tahu apa kor? Iko matu suksesi usahaku, suksesi perumahanku, suksesi dangkanku, lo muka bawang. Iko suksesi melo kak bangungi sekolah agama, melo kak bangun masjid. Nah ya kia. Atahumullah min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal kazibin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Na yakin na kuburan ni iwere ni Allah Taala labiran iwere warang parang ipamegai palicu-licu ni warang parang na bakhilu bihi. Ai boleh ni kaddi. Ini ayat-ayat iye. Tanya ayat pawi, tanya Nabi tapi ayat ya. Yernan yerna turun ayat sahabat Nabi tar katalu ni alisu-lisui. Lo melo sakkan na dia melo maberangi. Karena pada saat itu sahabat Nabi tengah masih katalu ni alis-lisui makna Nabi tay papesan ni lawe. Papesan ni lawe mo. Aja mulo, aja tilo singe sekan. Karena lama kelamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya kaya raya ini turun. Nonno. Agak landai peternakan watwiro dilanda wabah. Ya, kira-kira mirip dengan wabah corona. Ya, mungkin wabah Mars ya, antraks. Angka wabah na panuruf wa Allah Ta'ala untuk kanai iru olo kolot naro. Angka nama mati-mati. Capu bembe na, capu. Yang tadinya kambingnya ribuan habis. Ya, nah, sebab mono waramparana na kurang. Nalangit na TV ni Lori Nabita Jokan isapai Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan ni mangolo ko Nabita isuruh ng Allah Ta'ala tabi angkay sakka na walang para. Alero na sendiri TV. Aga na po Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ichiana tarima sakka ichiana. Deno tarima sakka. Uratono tu belau. Nasabab ako ko ichiano ichiana. Karena Rasulullah SAW menolak zakatnya, jokke di pangulut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar tarima zakat kue. Agen aku pangulut Abu Bakar suronas puang Allah Taala sendiri dan menurut tarima zakatmu apalagi ya. Apalagi Abu Bakar mai. Jadi menurut tarima zakatmu. Lete lo di sahabat lain dia akan menurut tarima zakatnya. Dia nang ya. Naturungi ni ayat oleh Allah Ta'ala wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal kazibin. Angka tahu melo mak janji pakai mereka luku ye matu ko mereka kroyase ya walai ir wa katayir unun matu ko salama mokai melo ka masumbang melo ka maberangi sa orang paraku di sekolah melo ka maberangi sa orang paraku di madrasah di masjid sekali na sukses berhasil no kira pura ipau pa aja ya nak apa biasa natang lagi mak janji tak ada LCP cak ya mereka tu tahu apa kor mereka tahu apa pergi boleh lo sifat mak janji tak ada LCP cak yang kesejarah adalah kurang biasa banget Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naturuni ayat mak janji tak ada. Pertama nasi dimilih panakkan dua benena, ma pari-pari lisu pada di masjid
Nasabah melotoi malu dulu jadi itu boleh. Melotoi masan paja bini nak kasih. Sekalina yang lo dengar dari Allah Taala riwayatnya sogira, tak kalupa nih. Bakhilu bihi wa tawalla wa hum mu'ridun. Maka dia ini kikiri gelan nih karena di penurungan di pacalangan di Allah Ta'ala itu siksaan duniawi. Tapi maka dari Nabi Muhammad, maka dari Allah Ta'ala dia kurang lebih ni gini maka kadiri ni orang parana dia namelo pasui sakana dia namelo pasui pasti kana tukwa biha junubuhum wa zuhuruhum pa istarikana ni mati resori mondina Allah Ta'ala. Jadi orang parangi wadi jaji mancaji rangan riseseta nasabari wadi kita di dalam surga pamasena fong Allah Ta'ala na yakia dari satu sisi warang parangi wadi te mancaji bali wadi nasabari warang parata na tota suru tamari ralanna rada kapacalan fong Allah Ta'ala. Kebetulan bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia, termasuk bulan yang paling banyak orang mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat harta kita itu apabila sudah satu putaran tahun, sudah tiba haulnya dalam agama kita, dalam hukum disebut dengan haul, perputaran satu tahun. Rata-rata ini masalahnya ipancajie acok rilalana apa surana sakata ri ulan ramalan ulan mali culicungnya na panurut pang Allah Ta'ala apalang. Mudah-mudahan atak bukarna babanna surga wadiki pada mutama rilalana surga pamasena pang Allah Ta'ala nani atak tutukan narana kapacalan pang Allah Ta'ala aja lalu tramalangi makukwe tak tutu ni na tutu ibu Allah Ta'ala babanar naka ini tosi jok kebuka sendiri wasyupidatis sayatin dan nia hiro setan hiro lay rantai di Allah Ta'ala lay lockdown di karantina di landa bulan Ramalan aja ke ini jok kebuka ni pintu yare kebuka irantena hiro setan hiro nalepo berkeliaran karena napangarui si rupa tawe angkani minumnya kurang malangi angkani matole kota ngasoi angkani mapacan dua kopi masuk busuk boleh lalan na bocoe masya Allah. Mudah-mudahan tanya ini makan narik kuer mudah-mudahan masih kita Allah Ta'ala napa barakai umurutta napa barakai pakasiat tadi lana udah mamalanggang karena ya wadingi nasabari madece wanwata madece wijiwijata yang mana karena problema yang kita hadapi sekarang ini kita juga dikeluarkan dari problema adanya virus yang ada hukum wabillahi itu kemakan apa ngaji kan ada sesi ada pertanyaan bagaimana seharusnya katanya kalau tentang zakat bagi gaji PNS. Ahmad Topik ini bertanya. Pak Topik. Ahmad Topik Kampolota kapan ya? Ya. Masalah gajinya bagi PNS. Terima kasih Bapak Taufik. Kalau tidak salah Pak Topik ini di Kalimantan Timur. Bukan di Belau Aja. Ahmad Topik. Ya. Ahmad Topik. Ya. Dari timurnya. Kampolota kapan? Ya. Ahmad Topik. Pertanyaannya Pak Ahmad Topik bahwa bagaimana hukum zakat pegawai negeri sipil? Dalam agama kita, sesuai dengan fatwa ulama dari Ijtima ulama dunia, bahwa zakat itu termasuk zakat profesi. Zakat profesi. Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapatkan dari profesi kita. Misalnya seorang dokter. Seorang dokter itu punya zakat tersendiri namanya zakat profesi.
pegawai negeri sipil juga kena zakat profesi. Kemudian wartawan, ya. Kemudian orang-orang yang di biro jasa, ya, yang punya profesi, guru misalnya termasuk. Ya. Saudara kita Ahmad Taufik bertanya, ya bagaimana hukumnya itu mengeluarkan zakat, ya, atau bagaimana aturannya? Ya. Zakat profesi, ya, itu wajib hukumnya kita keluarkan. Cuma profesi kita perlu kita juga tahu bahwa apakah penghasilan yang kita dapatkan dari profesi kita, misalnya sebagai seorang PNS, sudah mencukupi, sudah sampai nisabnya untuk kita keluarkan zakatnya. Jadi tadi ada istilah syarat-syarat mengeluarkan zakat itu harus ada nisab, ya. Nisab dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nisab, artinya gena ni si pasekern, ya, gena ni si pasekern. Zakat profesi ini misalnya PNS, ya, PNS kalau gajinya setiap bulan itu mencapai 5 juta misalnya, atau 4.800.000, itu sudah kena zakat, sudah sampai nisabnya untuk mengeluarkan zakat. Ya, kalau dikalkulasi, dikonversi ke beras, ya, kira-kira sekitar 595 kg, ya, 595 kg beras. Berarti kalau profesi kita itu penghasilannya setiap bulan itu mencapai 5 juta, maka zakat yang kita harus keluarkan itu ya sekitar 2,5%. 2,5%. Berarti ya 125 sebu, ya, dalam setiap bulan. Kalau kita mau keluarkan setiap bulan. Tapi kalau kita mau akumulasi sampai 1 tahun, maka zakat itu ya sekitar 1,5 juta setiap tahun. Kalau zakat profesi yang punya gaji atau pendapatan sekitar 5 juta per bulan. Tapi yero itu 5 juta gajinya itu nawajiri zakat. Ya, kamana si 5 juta luar itu gajinya, atau sesuai dengan UMR dan UMP misalnya, tidak, dia akan naik zakat. Dia akan naik si paseker atau tidak mencapai nisab, ya, dalam aturan zakat. Misalnya 5,5 juta gaji tak, atau apa juta, dia akan masih paseker ngir, berarti dia itu nawajiri ki pasusakan. Tapi upan yero gaji taruh sudah senilai dengan 595 kg beras, akan itu zakat. Ya. Kira-kira kalau dikonversi, ya, kira-kira sekitar 4.800.000 sudah harus mengeluarkan zakat profesi kita. Apalagi kalau dokter yang penghasilannya setiap bulan kadang 15 juta atau 20 juta, apalagi dokter-dokter yang sudah senior, profesor dokter, ya, yang pendaftaran orang yang berobat itu setiap hari misalnya mencapai 30 sampai 50 orang, 100 orang, itu wajib mengeluarkan zakat. Kira-kira demikian. Kasih pakutana kedua, Andi Batari Ramadhani, tabe pungaji, berapa fidyahnya yang harus dibayarkan bagi ibu yang melahirkan? Ya. Andi Batari Ramadhani. Ibu Andi Batari Ramadhani yang bertanya tentang fidyah ibu yang melahirkan. Ya. Maka dia rana kurang lebih, ya. Niriolo sempat matina rampe guru tak penjelasan ke man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Orang yang melahirkan, ya, atau orang yang hamil, atau orang yang ibu menyusui, itu diwajibkan baginya untuk berpuasa.
hukum asal orang yang hamil dan orang yang menyusui dan orang yang melahirkan, hukum asalnya itu harus berpuasa. Akan tetapi agama kita tidak menginginkan terjadi beban berat terhadap umatnya. Ya. Makanya agama tak naberengi keringanan terhadap orang yang sementara musafir dan orang yang sementara sakit. Kadang-kadang orang yang sakit keras, kemudian ibu yang menyusui atau ibu yang melahirkan, bagaimana hukumnya? Nah, di sini pendapat ulama kita, kalau ulama Syafi'iyah kebanyakan mewajibkan kepada kita untuk suluriwi puasa tak narekopure matu ramalan. Itu ulama, ada sebagian ulama yang tetap mewajibkan kepada kita untuk berpuasa mengganti atau mengqada puasa itu setelah bulan Ramadan, hari-hari yang lalu. Akan tetapi ada juga ulama yang membolehkan tidak perlu lagi puasa bagi ibu-ibu yang melahirkan. Cukup membayar fidyah. Fidyah ini dalam bahasa Bugis disebut dengan cupak. Cupa ini kalau nggak salah sekarang ini takaran cupa itu 1 hari puasa kita tinggalkan yang harus kita qada. Kalau kita tidak mampu mengqada, kita membayar fidyah, takarannya itu 0,6 kg per hari. Ya, bereki warra lauri miskinnya, pakir miskinnya lebih setengah kilo ya, 0,6 kilogram beras ya. Atau bereki siaga kira-kira tandre ilalan tas sesuai sikor tak berani ilalan tas sesuai lori pakir miskin ya. Itu sebagai fidyah ya, itu aturan fidyah ya. Tapi menir Allah bicara kak mengkalingai pakutanana kalau nggak salah Indah ya, Indah ada naga ibu Wardia loh, anak ya. Aku tanya Indah maka ada pekoniko mata tahun nih ya, iya tahun ngewe siko kalah tope masiko si kalah si topo nih kalah maga nih ya, jadi salahnya desa pun di karung harus nabi rapi dia ya, tapi ketemu malu galuna dia mereka agak ya. Kasih pak kutano po ngaji ajiru ke kapang pasa panampu tabi po ngaji narekoi pesu seka apakah saudara dari bapak atau mama bisa dapatkan zakat atau hanya terhitung pak bere nih ajiru ke saudara dari narekoi pesu seka apakah saudara dari bapak atau mama bisa dapat zakat atau hanya terhitung Pak Bere nih. Oh iya. Di Ruka. Alhamdulillah. Saudari Haja Rukniyati Asad. Ya. Pacarakan ya? Wasako anu balu. Panampu pasar Panampu Makassar. Ya. Yang bertanya apa hukumnya memberikan zakat kepada paman ya? Paman. Saudaranya bapak. Iya, saudara bapak atau mama bisa dapat zakat. Itu bisa saja memberikan zakat kepada saudaranya bapak atau ibu atau saudaranya ibu, itu paman ya. Terkecuali zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang tua kita, bapak kita, mama kita yang kita mau kasih zakat, itu tidak boleh, tidak boleh. Demikian juga garis keturunan ke bawah, anak tak misalnya, anak tak, makanya daripada taulengi waling mega je ikureke ni sakakku misalnya si di miliar sakakku 25 juta harus mesue misalnya si garu-garu ni sa di parasane maka ku anak tabani yaling makarambol muki pe makarambol ki artinya pasti lantak pe mangiro ko pura dia dengan ata kadalamin au pareke ngako pe mang putar si pe mang. Maka dari aturan agama tak, garis keturunan ke atas bapak dan mama kita tidak boleh menerima zakat.
Demikian pula dengan garis keturunan kita ke bawah, anak tak, bene tak, laket tak, dena di terima zakat. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Berarti terhitung Pak Bere nih. Terhitung, memang itu tanggungan kita. Anak kita dengan istri kita itu adalah tanggung jawab kita untuk memberikan nafkah. Orang tua kita juga itu tanggungan kita. Bukan istilah Pak Bir ya, bukan zakat, tidak terhitung zakat. Maka dah mati memang nak pasi jamai, ya sakatku supaya aja nak tahu lagi si waling, ya lebih baik ya anakku na waling, ya ambukku na waling, makku na waling, atau beneku na waling, beneku waling, nalai matoka pe makwa perluasi, dia nak pelawangan agama tarik pero. Akan tetapi apabila saudara bapak atau keluarga dari samping ya, silas surat tak misalnya, anureta misalnya, itu boleh saja menerima zakat. Boleh saja menerima zakat. Saudaranya bapak tak, saudaranya mama tak, boleh saja menerima zakat dari kita dengan syarat. Dengan syarat tama pirilalan arwaero golongan yang bisa menerima atau berhak menerima zakat. Apakah dia termasuk fakir miskin? Fakir enggak? Ikutanya fakir, miskin moga. Miskin moga. Ikutanya miskin, dia tanya fakir, tanya to miskin, tanya to amil enggak? Ya. Ini kayak apa namanya? 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Pertama fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, panitia zakat ya. Panitia zakat aku masih aku madrasah di mana tuh terima zakat iro namo tahu sogi tapi karena jabatannya sebagai amil zakat itu bisa menerima zakat. Yang keempat wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang sementara dibujuk hatinya senantiasa berkesinambungan memeluk agama Islam, konsisten dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tahun baru-baru tahun masalah biasa diberi berhak menerima zakat. Ya, kenapa? Untuk membujuk hatinya, maka ternyata pada agama salangnya agama kanjak. Tahu nggak? Nah perhatikan, tahu nggak kisah? Ya. Kemudian siapa lagi yang berhak menerima zakat ini? Wal gharimina. Orang-orang yang punya hutang. Orang-orang yang dililit hutang. Itu bisa menerima zakat. Ada 2 orang yang bisa menerima zakat dari kategori orang yang mega rendah. Ya, mega rendah. Wadi terima zakat. Pertama orang yang mega rendah, milih selesaikan persoalannya si bahwa padahal rupa tahu. Iwajarang rendah. Tabe angka zakat siya agenda temana, kada 10 juta yang berapa tabe Oke, zakat tale tawajaman ngirim letak. Itu bisa menerima zakat. Yang kedua, orang yang menanggung hutang. Ya, engkau tahu tanya alena kinderangan, tapi alena tanggungi indrangir. Ya. Orang yang menanggung hutang ini juga bisa menerima zakat. Kasih di sahabat Nabi tadi ya. Sahabat Nabi tadi Joke mahulun Nabi tadi suruh Allah Allah Ta'ala engkau dia kasih indra lau tanggungi. Pakai Nabi tadi ondrono betul? Ondrono? Tanya ni jawab, cari ni kau boleh sakai. Sekalinya kan disakai, boleh dengerin ni kayaknya kan mau aja. Biar berapa banyak utangnya boleh dibayarkan. Yang penting zakat itu mencukupi untuk menutupi utang. Supaya dia nasi salah-salah tahu dia nasi fitnah tahu Itulah gunanya orang yang dililit hutang berhak juga menerima zakat. Kemudian wal gharimina Ibnu Sabil juga berhak menerima zakat. Orang yang sementara pendidikan, orang-orang yang tidak punya bapak lagi, yatim piatu bisa menerima zakat. Orang-orang yang menempuh pendidikan juga bisa menerima zakat. Kemudian para mujahid fisabilillah, orang-orang yang sementara berjuang di jalan Allah juga berhak menerima zakat. Itu ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yero mureta dende ro meloita veresek yekot tamamui lalana arwa ewe golongan yang bisa berhak menerima zakat silakan. Tapi upan mureta
matanre bola batuna matingka-tingka mega waruna mega otona dia nawat diterima sekak bangsa ya. Namun yang mureta tapi kumege waram parana tanya bangsa na lena terima sekak. Ya. Jadi ko anu mon pungaji paceraka kare. Ya. Paceraka. Jadi kasih pakutana pungaji permaisuri. Bagaimana cara menghitung zakat harta untuk harta benda berupa tanah dan rumah jika itu melebihi dari satu, karena akan bingung untuk memperkirakannya. Mohon sarannya Pungaji, karena takutnya zakat yang saya keluarkan selama ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya, harta yang kita miliki, misalnya properti yang kita miliki sekarang ini, ya kita harus menghitung baik-baik ya. Tapi perlu kita tahu bahwa apakah harta kita itu adalah harta yang merupakan perdagangan ya. Ya kalau misalnya orang para tak memang membawa bola tak mi, ya sisa itu akan zakat. Tapi apabila harta itu menjadi aset setiap tahunnya, itu kena zakat setiap tahun. Tapi kapan harta kita itu memang profesi kita pada angka bola memeki, bola memeki, angkana bola milih baru telisi, angkana bola milih baru telisi, akumulasi itu termasuk zakat perdagangan 2,5%. Karena inareko zakat perdagangan ya. Dihitung mana iro jumlah aset taruh, misalnya 10 bolata, 10 bolata, iro bolata atau 10 euro, di mana miliar lina, berarti 10 miliar aset ya, warang harta. Itu apa namanya meningkat nilainya setiap tahun. Berarti dari 10 miliar ini harus keluar ya zakat harta kita ya. Harus dipasusakan kok ikut angka memang berarti harus keluar zakatnya 2,5% setiap tahun. Tapi harus perputaran tahun. Matemu vitongnya poding dipasu zakat. Ya. Kesipunyi makutane Arifin. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya seorang istri yang hamil? Apakah wajib berpuasa atau bagaimana? Apakah saya sebagai suami berdosa apabila saya melarang dia berpuasa? Boleh purni jawab kapan Pungaji? Belum kalau wanita hamil. Oh hamil ya. Arifin Pungaji. Wanita hamil ya. Kalau istri kita wanita yang hamil itu dibolehkan tidak berpuasa. Kenapa? Karena bisa dikategorikan sebagai orang yang punya beban atau orang yang sakit. Akan tetapi wanita yang hamil ini perlu juga diketahui kondisinya. Kalau misalnya dia mampu berpuasa, magalakmu kira-kira mau puasa, ngambil obat mau puasa itu tidak ada halangan. Tidak ada halangan untuk melakukan puasa. Akan tetapi kalau misalnya namuni magala bineta mau puasa, akan tetapi umurnya janin yang ada dalam kandungannya itu tidak memenuhi gizinya misalnya, boleh saja tidak berpuasa dan tidak boleh dipaksa untuk berpuasa. Kita sebagai suami kalau mau melarang atau mewajib tetap memaksakan istri kita berpuasa pada bulan Ramadan, sementara janinnya itu tidak sehat misalnya, itu kita termasuk orang yang berdosa kalau memaksakan dia berpuasa. Kenapa? Karena bisa saja karena puasa nama matu dia terpenuhi gizinya, dengan gugur kandungan yang ada di dalam janin istri kita itu. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Iya, kasih Pak Kutana Pungaji Laparmang ya atau Lesupa Jakarta Pusat. Tanabang. Ya. Agak gerek bedana pajak si basaka Pungaji. Pajak si basaka. Apa perbedaannya? Perbedaan antara pajak dengan zakat. Iya. Kalau pajak itu aturan dari pemerintah ya. Aturan dari pemerintah untuk mengeluarkan pajak harta kita. Kalau zakat itu aturan dari agama kita. Ya.
perlu dibedakan antara aturan agama dengan aturan pemerintah. Kalau misalnya orang-orang yang sudah menghitung, mengkalkulasi hartanya sudah tiba haulnya, sudah tiba perputaran tahunnya, maka hukum agamanya itu wajib mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi apabila ada pajak yang mewajibkan kepadanya untuk membayar pajak, ya silakan bayar dulu pajak itu, baru kita kalkulasi zakat yang diwajibkan terhadap harta kita itu. Ya, jadi di aturan oleh pemerintah pajak juga harus dibayar. Kalau tidak dibayar, kita bisa kena takzir. Ya, madosa toki ko pemerintah ko ini penuhi, apalagi pajak itulah yang dipakai untuk membangun jembatan, untuk membangun sekolah, kemudian untuk melakukan aktivitas sosial anak jalan misalnya, itu fungsi pajak ya. Itulah keuangan, manajemen keuangan yang berputar di negara kita ini. Tidak bisa berjalan pemerintahan ini tanpa pajak. Nah, jadi satu hal pajak itu merupakan satu hal yang tidak bisa disamakan dengan zakat. Zakat itu aturan dari Allah. Allah Ta'ala tarir aturannya rosekan orang para. Ya. Jadi kesi pakutana pungaji Siti Rapika. Tabe pungaji eromelo waku tanang. Kalau misalnya kita menyumbang atau kita mengaji, pahalanya kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah tiada, apakah kita anaknya dapat juga pahala dari apa yang kita niatkan tadi? Terima kasih penjelasannya. Ya, Ibu Rapika ya? Iya, Siti Rapika. Ibu Siti Rapika yang bertanya tentang bacaan Al-Quran atau pasidakah, iya, yang kita keluarkan pahalanya diterima oleh orang tua kita. Apakah kita anaknya dapat juga pahala dari apa yang kita niatkan tadi? Tentu kita akan dapat pahalanya. Paling tidak pahala yang kita akan dapatkan adalah pahala sebagai anak yang mengabdi kepada orang tuanya, anak yang berbuat baik kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua kita ini yang disedekahkan misalnya di masjid. Ya, kita menyumbang ke masjid tabe apalanna tempat teperi tomat waktu misalnya. Ya. Tentu ini merupakan satu pengabdian kita sebagai anak kepada orang tua kita. Maka Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa bi thalath." Dari kematian anak pun Adam, patun itu amalah kecuali terlalu ya. Terlalu. Ya. Pertama, sedekah jariyah, pasti sedekah malari. Ya, pasti sedekah malari. Kalau misalnya tadi anak menyumbang kepada masjid untuk pembangunan masjid, tentu ya masih ikut tinonrete mak beda jamaah. Tinonrete mak juma nonrete we bermajelis taklim, tentu pahalanya tetap malari loko lori tomat water. Yang sudah almarhum. Kemudian apalagi yang kedua, salah satu jari ilmu yang tafaubi, Pak Diseng maki guna ya. Pak Diseng maki guna. Anaknya yang tadinya tidak punya pengetahuan, tapi sekolah anak sekolah umum atau sekolah agama ini dia tahu hukum-hukum begitu. Runtui ngerasa barakana Pak Diseng na mak jami runtui di nasi dakangki untuk apalana ini. Tentu lolongan apalanya. Tentu ya. Kemudian wawaladun salihun yad'ulah, anak yang ditinggal oleh orang tuanya yang senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, tentu dapat pahala. Jangan ragu, jangan pernah ragu menyumbang atau bersedekah untuk kedua orang tua kita. Jangankan bersedekah, berbuat baik saja, menjalin saja hubungan baik dengan para sahabatnya itu luar biasa pahalanya kita dapatkan. Apalagi kalau menyumbang atau mengaji untuk keluarga kita, bapak kita atau mama kita sudah almarhum, saya kita percaya insyaallah natarimi Allah Ta'ala apalagi. Ya. Kasih Pak Kutana pengaji Alauddin Aziz Mekah. Assalamualaikum Pu, bolehkah zakat diberikan kepada karyawan toko
berhubung karyawan tersebut tergolong kurang mampu dari segi finansial, dan berapa besar zakat yang mesti dikeluarkan? Alauddin Aziz Mekah. Ya, terima kasih Pak Alauddin. Kalau tidak salah dari Giliran ini, tapi dia di pengadilan agama Parepare kalau tidak salah. Ya. Pertanyaannya, bagaimana memberikan zakat kepada karyawan kita yang memang tidak mampu ya? Perlu berhati-hati. Ya. Boleh saja memberikan zakat kepada karyawan kita, tapi bedakan. Jangan sampai ia matoro tanggap seke, ia matoro tanggap sebagai gajinya atau THR-na. Ya, apalagi sekarang ini bulan suci Ramadan, mereka tahu kelakuannya seperti itu. Engke seke kuah, dia tahu tu THR mua, dia pas jama-jama, dia gaji mutona itu. 3 in 1. Sisa menit, dia tahu gaji, dia tahu THR, dia tahu seke. Itu tidak boleh dicampur baur. Harus pasti dia angke gaji tak. Misalnya gajinya bekerja sama kita misalnya 3 juta kayak tabe gaji tak. Nah, kemudian THR. Ini THR tak 500.000, berarti talu 1,5 juta. Tabe angke sekat nawaran paraku nasabah. Tahu macipi itu ketua umum, Anda termasuk orang miskin, kau juga berhak menerima zakat. Berarti kita lepas ya. Boleh saja memberikan zakat harta kita, zakat mal kita kepada karyawan kita apabila memang karyawan itu tidak mampu. Cuma persoalannya banyak orang-orang yang misalnya karyawannya ia matoro nanggap gaji, matoro nanggap THR, ia matoro nanggap sebagai nama pasijama men. Ya, kenapa? Karena ya maka daripada maka bejadu dulu halarapan. Demikian. Asis Nair pun iya. Jadi kesimak utana mustajab. Assalamualaikum, izin bertanya. Udin tadi. Oh iya Udin. Ya, mustajab ya pun sekarang. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana cara menghitung zakat dagangan sedangkan kita tidak tahu pasti jumlah nilai barang yang kita punya. Jadi tiap tahun saya mengeluarkan zakat hanya dengan mengira-ngira jumlah barang yang saya punya, dan apakah yang saya lakukan dengan mengira-ngira jumlah nilai barang untuk sebagai patokan zakat yang saya keluarkan itu salah karena saya tidak mampu untuk menghitung satu-satu nilai barang tersebut. Mohon pencerahannya Pungaji, saya takutnya jumlah zakat yang saya keluarkan kurang. Mustajab ya. Mustajab. Ya. Mustajab bertanya, zakat perdagangan itu termasuk zakat perdagangan. Apa yang selama ini kita lakukan itu sudah benar ya. Sudah benar. Cuma perlu kehati-hatian, jangan sampai perkiraannya itu jauh di bawah standar harga ya. Standar harga. Misalnya kita pedagang penjual alat elektronik ya. Misalnya kita harus tahu berapa jumlah rice cooker jualan kita, dan berapa jumlah mesin cuci yang kita akan jual, kemudian berapa barang kulkas yang kita miliki, itu dihitung semua dulu modalnya berapa. Dihitung modal. Nah, kemudian setelah menghitung modal, mengkalkulasi semua modal perdagangan yang kita miliki dalam toko kita itu, kalaupun tadinya kita cuma mau tidak punya lagi nota lama, kita mau mengira-ngira saja ya boleh saja. Boleh saja, yang penting perkiraannya itu perkiraan yang betul ya. Artinya bukan perkiraan yang taksiran-taksiran mengambil standarisasi yang paling bawah. Ya. Misalnya harganya kulkas, misalnya kulkas kita mau hitung, sana jadi sana mereka yang kulkasnya misalnya 200 misalnya kulkas solam itu. Ya, dia agak pintu nah. Tapi kalau kita mau menghitung yang memperkirakan misalnya kulkas yang kita jual itu baru ya, paling tidak harganya 1,5 juta ya, itu namanya perkiraan yang mendekati dengan standar harga yang benar. Zakat perdagangan itu di modal tambah keuntungan, itulah hasilnya ya, misalnya jumlah barang yang ada di toko kita misalnya 100 juta, kemudian
hasil perdagangan kita selama ini yang kita dapatkan, misalnya ada 50 juta, berarti 100 juta tambah 50 juta setelah mengeluarkan gaji-gaji karyawan semua, berarti 150 juta. 150 juta dikali 2,5%, nah itulah hasilnya yang harus dikeluarkan. Ya. Mustajab. Ya, kasih makutana penguji atas nama Uki. Kalau harta berupa kendaraan, berapa zakatnya? Dan kalau rumah dicicil itu wajib bayar zakat juga. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Uki. Ya. Makassar. Zakat kendaraan itu cuma satu kali kena ya. Satu kali kena. Selama kendaraan itu dipakai. Beda dengan zakatnya ya showroom, orang yang punya mobil misalnya 50 di showroomnya, ya, itu kena zakat perdagangan. Tapi kalau kita ini yang punya mobil, sisa mina kena zakat satu kali saja, karena selalu dipakai. Sama dengan perempuan yang punya emas itu, kalau sudah sampai nisabnya, sudah mencapai sekitar 85 gram, maka wajib mengeluarkan zakat. Tapi apabila emas itu bukan berupa emas batangan, emas itu selalu dipakai ke acara akikah, kasih boting bagi pagi sila botingnya, dia akan sisa mina kena, dia kena per tahun ya, tidak kena per tahun. Kenapa? Karena selalu dipakai. Ya, selama emas itu selalu di perhiasan itu, emas itu selalu dipakai, itu tidak kena zakat. Sama dengan laki-laki yang punya banyak permata, punya banyak cincin permata. Angka cicita misalnya angka di bacangi, angka di perosoe, angka di badarue, ya, angka di jambrue. Ini permata kita ini itu tidak kena zakat ya, tidak kena zakat. Kecuali kalau permata yang kita simpan ini memang permata yang diperdagangkan, belukan memang, nah karena kita zakat nareko narapi ini nisabnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Uki, bahwa bagaimana hukumnya rumah yang sementara dicicil ya? Apakah wajib bayar zakat? Apakah wajib bayar zakat? Kita lihat dulu, apakah rumah kita itu sudah mencapai nisabnya, uang yang kita investasikan ke rumah itu sudah sampai nisabnya untuk mengeluarkan zakat. Kalau rapi ini nisabnya, si pasaran itu wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau kita misalnya punya cicilan itu kan tentu punya aturan jatuh tempo ya. Hukum yang bisa mengurangi zakat itu adalah utang kita yang jatuh tempo, tapi utang-utang yang rutin setiap bulan itu tidak termasuk yang bisa mengurangi nilai zakat kita. Ya, artinya komeloki pakurangi zakat tawaja jolo iro cicilan yang jatuh tempo itu. Nah, baru setelah dikeluarkan semua utang atau cicilan yang jatuh tempo itu baru bisa hitung baik-baik zakat yang kena. Demikian. Makanya banyak juga pedagang-pedagang kita, saudara-saudara kita yang selalu bertanya, bagaimana dia kapan wajib kisah kayak dia nasabah magi nasabah ya. Kalau ada tuh di Indra Kota Abang misalnya, giro tuli pasu misalnya, katoni cicilan motor ya. Ya ini kadang yang menjadi penghayat pajacana yang masyarakat. Padahal dia wajib membayar zakat. Ya. Di sini kita harus tahu bahwa sebelum membayar zakat pada saat itu, aset itu kita hitung, keluarkan dulu pembayaran cicilan yang sudah jatuh tempo pada saat sebelum pembayaran zakat itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Pertanyaan terakhir, ya. Aska Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberikan infak dari non-muslim untuk anak yatim dan penghafal Al-Quran, sedangkan kita tahu hasil dari infak tersebut masih ada sangkut pautnya dengan riba. Tabik pengaji, bagaimana penjelasannya? Karena sebagian berpendapat tidak boleh diterima. Ini pertanyaan terakhir pengaji. Ya. Kaidah mengatakan bahwa mahar ma'ahuzuhu harum ma'aqwa'uhu. Apa yang haram pengambilannya ya,
Apa yang haram aspek pengambilannya, maharu ma'ahuduhu haruma a'ta'uhu, haram pula aspek pemberiannya. Apa yang haram kita pengambilan, misalnya barang yenau, barang hasil curian, kita jelas-jelas haram ini, hasil curian ini kita ambil, kemudian kita mau memberikan kepada orang lain, kepada rumah tahfiz, kepada yatim piatu, itu tidak boleh. Ya. Ini namanya aja nanti cari PT tahu ya. Terkecuali kalau misalnya harta kita itu memang harta sigaru, kita juga sebagai pengusaha. Kita juga sebagai pengusaha. Di sisi lain kita juga sebagai koruptor. Ya, sigaru di warang-parangi. Ya, makanya kadang kita niatkan ketika memberikan sumbangan kepada fuqara dan masakin, kita memberikan sumbangan kepada anak yatim piatu, kita memberikan sumbangan kepada para penghafal Al-Quran, ini akan nih mak berangi walam para mapaciku, boleh paciku, lauri anak pak kepala ya. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain itu yang bersih yang kita kasih. Dan saya yakin pasti yang kemeto papoliat tak boleh pacita. Pasti yang kemeto misalnya warisan hasil galup tak boleh kotomotata. Ya, tapi upan na yeronang hasil yang pengambilannya hasil penipuan misalnya. Ya, hasil penipuan yang kita dapatkan meloki masubang lokro sepenuhnya ke masjid ke apa, maka dia agamata atau randa agamata maharu ma'ahuzuhu haru ma'ata'uhu. Apa yang haram pengambilannya, haram juga memberikan kepada orang lain. Jadi kumelo kimat bere mapacinya apa tak bera lo ke Quran. Tapi pano-pano mencari pememang na ya jangan tak berang ini namandre. Ini namandre. Cari bawah itu tahu. Kumpa dua pakutan apa ngaji kalau. Setengah nih 10. Siapa? Ya di pertanyaan dua masih dua. Iya. Akmal lakamala iya. Beli papang. Akmal. Iya, anak-anak Junior Pia. Bagaimana hitungan zakat bagi kami pedagang yang kadang mega indrangnya na iya modal Ya. Bagaimana hitungan zakat bagi kami pedagang yang kadang mega indrangnya na iya modal mega indrangnya na iya modal Iya. Ya. Ini perlu dikalkulasi dulu ya, baik-baik. Kalau kita profesi tak sebagai pedagang, tentu modal dagang kita itu kita harus hitung baik-baik. Kita harus pisahkan. Ya, dari satu sisi kita juga orang yang punya banyak utang, tapi pasti utang kita itu utang-utang giro. Ya, utang-utang giro yang belum bisa mengurangi nilai zakat kita. Ya, tadi saya katakan bahwa ia penipesu giro indra cicilan kah atau giro yang jatuh tempo itu nanti bisa mengurangi zakat kita. Jatuh tempo pi. Tapi kok dia pernah jatuh tempo misalnya setiap bulan itu dia pernah direkeng ya. Kemudian saya ingin ingatkan bahwa harta yang wajib kita keluarkan zakatnya itu adalah harta yang dalam genggaman kita. Anu tak katani, anu tak kuasai. Yeko anu warang parat tak de takatan niwi nimrang ita we dena wajib kisah. Ya, misalnya yang kadita nimrang tahu 100 juta. Nimrang kita wajib 100 juta meloki maja isak kena ndak wajib kena zakat. Kenapa? Karena harta kita itu tidak dalam genggaman kita. Dalam aturan agama ada namanya milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Misalnya anyarata lo kisah kerja anyarata, tapi nimrang itu anyarata nangero masui lo korpadangnya, atau sapita melo tasakeri sapita, tapi lo sapita nangi di sekolah 3 hari lo tak dingin nanya korpadangi, jadi nawajiri sakit warang parata yang tidak dalam genggaman kita. Ya, misalnya engkau indra tahu, engkau papin retak kosik dia tahu.
misalnya 500 juta, namun 500 miliar dena wajiri sakka na sabah degani tak katanya. Anu dena manasa ang kamugi ha. Terakhir Pak Kutana Pungaji, Murniati. Assalamualaikum Pungaji, bagaimana hukumnya menerima zakat fitrah pembagian dari pengurus masjid sementara kita juga mengeluarkan zakat fitrah di masjid? Ya. Hukum menerima zakat dari masjid, kita lihat dulu diri kita ya. Lihat dulu pribadi kita. Apakah kita masuk dalam kategori 8 asnaf ini? Apakah kita termasuk orang pakir ya? Apakah kita termasuk orang miskin? Apakah kita termasuk amil panitia zakat itu? Namun ini gadita ku amil silakan. Kemudian wal gharimin, orang yang banyak utangnya. Engkau ingin letak, kau dia tu ingin letak, dia nak dikit terima zakat. Kemudian Ibnu Sabil ya, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini misalnya dia gagal, dia tak sekolah atau bukan orang yang yatim piatu misalnya, tidak boleh juga menerima zakat. Tapi kadang kita ini di kalangan kita ini masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan atau di Indonesia, ya pada umumnya tidak terlalu banyak lagi fukara, yang tidak ada lagi. Artinya hampir di sekitaran kita itu tidak ada lagi namanya orang fakir ya. Makanya banyak, kalau terlalu banyak zakat yang ditampung oleh panitia amil zakat itu, maka kadang ulama kita membolehkan menyerahkan zakat itu kepada guru-guru mengaji, guru-guru mengaji atau janda-janda tua yang sudah tidak punya penghasilan lagi. Ya, terakhir tongan nih Pungaji. Iya Pak Sidi Manimane watuna Adipati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pungaji. Tabe, apakah alat sound system rental yang sudah tidak menghasilkan wajib keluarkan zakat? Tabe. Ya, kalau tidak menghasilkan lagi itu perdagangan yang aset yang tidak menghasilkan lagi itu tidak wajib lagi dizakati. Tidak wajib lagi dizakati harta yang tidak produktif ya. Namun kagalutta ya kodega atau mumai dega atau pakai magalung dia akan zakat. Dia akan zakat. Aset-aset kita misalnya rental mobil kita, ada mobil Avanza 20 karena musim corona ini melanda kita, dia akan kena sudah rentalnya, dia akan nakisah. Dia akan zakat. Ya, kenapa? Karena tidak produktif lagi. Nanti yang produktif itu baru bisa kena zakat, kewajiban membayar zakat. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini, jawaban-jawaban yang saya sampaikan, kalau ada yang salah itu datangnya dari saya secara pribadi. Kalau ada kebenaran yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan semuanya untuk menjalankan amalia-amalia Ramadan, dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu lak wa baraka alaina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.